Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya nih? Selamat pagi ya. Di hari ini, hari Minggu, kita diskusi deh ngebahas tentang manajemen waktu. Ya, manajemen waktu itu penting teman-teman. Sepenting apa sih menurut teman-teman manajemen waktu? Teman-teman pernah ngebayangin gak sih? Ada orang yang waktunya itu berantakan. Berantakan itu gimana ya? Jadi dia itu hidup beraktivitas tapi tidak tahu apa yang ingin dilakukan, tidak bisa menempatkan waktu pada tempatnya. Di kuliahan misalkan atau di kelas tidur, itu kan manajemen waktu yang kurang baik biasanya ya. Tetapi kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik, ya pasti positif banget hasilnya. Kita bisa kuliah dengan aktif dan tidak tidur. Kita bisa sholat tepat pada waktunya, dan karena kita tahu ya, dan kita bisa tahu bahwa sholat tepat pada waktunya apalagi berjamaah itu banyak keutamanya. Salah satunya bisa dapat cinta Allah gitu ya, karena salah satu amalan yang menjadikan Allah cinta kepada hambanya, kata Rasul SAW, adalah sholat tepat pada waktunya. Nah, kalau kita bisa manajemen waktu dengan baik, kita bisa juga kok berjamaah gitu ya, dan tepat pada waktu sholat gitu ya, di masjid lagi. Nah, maka dari itu kita bahas mengenai manajemen waktu. Langsung saja ke teknis. Yang pertama, agar kita bisa memanajemen waktu dengan baik, kita pahami dulu apa pekerjaan yang akan kita lakukan dalam seharian. Itu yang pertama. Ada sholat, ada baca Al-Quran, ada aktivitas lainnya, membaca buku misalnya. Kita bahas lingkupnya pelajar aja ya, mahasiswa ya. Baca buku, nonton kajian, ataupun nonton di YouTube, misalkan studi ataupun pelajaran apapun gitu ya. Ataupun juga komunikasi sama teman nih, ataupun ngerjain tugas, itu kita bagi waktunya. Dari pagi sampai siang, sampai malam, sampai tidur lagi. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah kita pahami dan kenali dulu apa aja pekerjaan yang akan kita lakukan. Kita bisa tulis tuh semuanya ya. Kita tulis semuanya. Dan yang kedua adalah kita pahami bahwa waktu kita itu terbatas. Sehari cuma 24 jam loh. Sehari 24 jam kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Makanya kalau nanti kita tidak bisa manajemen waktu dengan baik, kita terlalu tersibukkan dengan pekerjaan yang tidak penting dan tidak seharusnya kita lakukan dengan durasi waktu tertentu sekian jam, misalnya sekian menit, maka kita rugi gitu. Maka kalau dengan manajemen waktu kita bakal terhindar dari kerugian gitu ya. Seperti Quran surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu kan kayak kata Allah dalam Al-Quran ya. Maka penting tuh memanajemen waktu. Dan yang ketiga adalah kenali waktu siang dan waktu malam. Waktu siang itu untuk aktivitas, waktu malam untuk istirahat. Jangan dibalik, kecuali memang pekerjaannya di malam hari gitu ya. Pasti itu juga penting dan memerlukan manajemen waktu. Tapi bagi kita yang normal, yang pekerjaannya di siang hari, kita harus kenali itu, bahwa waktu malam itu untuk istirahat dan siang untuk aktivitas, sehingga nanti bakal tercipta produktivitas di dalam manajemen waktu gitu. Bukan sekedar kita membagi waktu, kita ngerjain ini dan itu di siang dan malam hari, kerjaan tertentu, tapi kalau kita menjaga waktu atau durasi istirahat juga, kita akan lebih produktivitas gitu ya. Berikutnya adalah yang keempat. Setelah kita tadi memahami dan mengetahui dan membuat list ataupun tulisan ataupun daftar pekerjaan, yang kedua adalah kita kenali waktu siang dan malam, dan yang ketiga adalah kita pahami pekerjaan prioritas kita apa aja, dan yang keempat adalah sesuaikan dengan waktu ibadah atau
atau waktu sholat gitu ya. Jadi waktu yang di luar waktu sholat itulah waktu yang perlu kita maksimalkan dalam manajemen waktunya. Misalkan setelah sholat kita ingin zikir, baca Al-Quran kah, ataupun setelah beres sholat kita membaca kah, sekian berapa jam, berapa menit gitu. Nah itu kita bisa maksimalkan seperti itu. Jadi yang keempat ini penting banget karena kita memposisikan pembagian waktu itu berdasarkan waktu sholat. Misalkan waktu sholat dari jam 12, beres sholat misalkan 12.20. Nah 12.20 ke berikutnya sampai asar misalkan, itu maksimalkan gitu. Kenapa sih kita bahas manajemen waktu? Banyak orang yang sudah bahas manajemen waktu, tapi secara spesifik di sini adalah kita sebagai muslim harus produktivitas dan kita menciptakan optimalisasi pada diri kita. Karena ketika kita bisa membagi waktu seperti itu, kita akan terus up terus gitu. Bisa upgrade skill dan sebagainya gitu, dan kita menghasilkan kegiatan-kegiatan positif setiap harinya. Mungkin gitu teman-teman ya. Kesimpulannya adalah seperti tadi, yang pertama adalah kita pahami dan kita list kegiatan-kegiatan kita dalam setiap hari atau dalam satu hari. Yang kedua adalah kenali prioritasnya gitu ya, pekerjaan apa sih yang perlu banget aku kerjain, misalnya tugas atau apapun. Dan yang ketiga adalah posisikan siang dan malam secara sesuai porsinya gitu ya. Malam untuk istirahat, siang untuk aktivitas. Tapi malam juga kan biasanya ada beberapa jam sebelum tidur, itu maksimalkan. Dan yang keempat adalah pembagian waktu ataupun manajemen waktu sesuai waktu sholat gitu ya, sehingga nanti kita bisa mengutamakan mengejar hal-hal baik. Karena gini, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu gitu kan. Kita mau kan diperbaiki oleh Allah hidup kita, maka kita coba dan kita usahakan untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Dan yang berikutnya juga adalah yang kelima ya, berusaha untuk menjadikan setiap aktivitas kita adalah ibadah, sehingga misalnya dimulai dengan basmalah gitu ya, memulai kegiatan dengan bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri dengan hamdalah, dan usahakan setiap aktivitas kita berisi zikir, kita selalu ingat kepada Allah gitu, karena wala dzikrullahi akbar, dan zikir kepada Allah itu, mengingat Allah itu, ataupun aktivitas-aktivitas yang mengingatkan kita kepada Allah itu sangat-sangat diperlukan dan sangat-sangat kita butuhkan. Jangan sampai ada satu aktivitas yang kita lakukan di sana kita tidak ingat sama Allah. Dan berikutnya juga hal yang penting dalam hal aktivitas adalah bertakwa kepada Allah. Karena bertakwa kepada Allah yaitu seperti menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Itu berkaitan dengan akhirat kita gitu. Karena hal penting juga dalam memanajemen waktu adalah, tujuan kita memanajemen waktu adalah supaya seluruh aktivitas kita bisa menjadi pahala dan menjadi hal positif baik di dunia kita ataupun juga di akhirat kita, sehingga kita di akhirat nanti kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Jauhi segala hal yang Allah larang, tinggalkan dan berusaha taubat, sehingga aktivitas kita dalam setiap hari adalah produktif, benar-benar produktif, dan maksimalkan setiap kesempatan yang kita miliki, dan terus menerus evaluasi terus setiap waktu yang kita lakukan, apakah sudah sesuai apa yang aku harapkan, apa yang aku rencanakan, dan apa yang aku manage gitu ya. Kalau ada yang masih keliru sedikit tidak apa-apa, tapi evaluasi terus. Jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah berhenti bertumbuh dan berkembang dan mengembangkan segala potensi yang Allah titipkan kepada kita. Karena itulah bukti syukur kita kepada Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.